nanti harus kasih pantun dulu nih. Cakep. Metik sawit di pinggir kali. Cakep. Makannya buat campuran Indomie. Artinya. Tentang saya bukan anak Pak Jokowi, makanya salamnya saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang teman-teman hormati Kepala SDN Pisangan Baru 09, yang kita hormati Bapak Wakabidang Kurikulum, Ibu Wakabidang Siswaan, Bapak Ibu Guru SDN Pisangan Baru 09 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang yang cukup cerah ini ya, kita dikumpulkan sama Ibu Desi dalam rangka diseminasi budaya positif di SDN Pisangan Baru 09. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah yang mungkin nanti akan diwakilkan oleh Wakabidang Kurikulum. Yang ketiga itu punya materi. Yang keempat penguatan atau kesimpulan dari kepala sekolah. Yang kelima penutup dan doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Pisangan Baru 09 yang dalam hal ini diwakilkan oleh Wakabidang Kurikulum. Pada Bapak Wisnu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pisangan Baru 09 Ibu Sri Kuku Purgawati, dan yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Septinokti SPDI, dan yang saya hormati juga di sini Ibu Desi Fatimah Nur SPD selaku narasumber, serta yang saya hormati pula Bapak dan Ibu sekalian yang hadir hari ini pada aksi nyata, di mana di sini diseminasi budaya positif judulnya. Saya selaku perwakilan dari SDN Pisangan Baru 09 berharap apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Desi dapat kita terapkan di SDN Pisangan Baru 09 ini, sehingga Pisangan SDN 09 dapat maju. Kemudian juga saya berharap semoga Ibu Desi sebagai calon guru penggerak dapat menyelesaikan semua tahapan-tahapan yang berlaku di dalam CGP hingga mendapatkan nilai yang terbaik. Sekali lagi saya mohon juga rekan-rekan guru sekalian yang lain untuk kedepannya bukan hanya Ibu Desi yang ikut CGP, semoga Bapak Ibu sekalian dapat ikut serta menjadi CGP yang selanjutnya. Itu saja dengan saya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wisnu mewakili Kepala Sekolah SDN Pisangan Baru 09. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa mengikuti jejaknya Bu Desi ya Pak ya. Angkatan berapa Ridwan? 12. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Fatimah Nur SPDI. SPD ya. Saya ingat sampingnya Bu ada SPD-nya. Baik, pada Ibu Desi kami persilakan. Bu, kalau bisa Bu, ada pantunnya sedikit Bu. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele Bu. Terima kasih. Itu susah.
Terima kasih Pak Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan dan bidang akademik dan bidang kesiswaan Pak Wisnu dan Bu Novi. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya dalam kegiatan saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Alhamdulillah saya sudah sampai di modul 1.4, yang mana mulai per hari ini insya Allah saya sudah masuk di modul kedua, yang mana dalam kegiatannya itu yaitu diseminasi budaya positif di SDN Pisangan Baru 09. Mohon izin Bapak Ibu guru, mungkin di sini saya bukan yang paling tahu, bukan yang paling mengerti, tapi di sini tujuan saya adalah sharing apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Semoga bisa sama-sama kita terapkan, kita ambil yang baiknya di sekolah kita tercinta ini. Selanjutnya, rasanya kurang tepat kalau nggak balas pantunnya palang pintu. Oke, kalau saya berpantun mungkin bisa dibilang cakep ya, karena saya di angkatan 11, jadi cakepnya ke waka-waka kita. Oke, bisa? Hari Selasa ke kota tua. Naik kuda membawa besi. Bapak Ibu hadirin semua, mari kita mulai diskusi. Ada satu lagi. Jalan-jalan ke rambutan. Tidak lupa beli entip. Siang guru cantik dan tampan. Mari kita ciptakan budaya positif. Bersama saya menjalankan pendidikan, saya dibersamai oleh kedua orang-orang hebat, yaitu ada fasilitator saya, Ibu Sri Winarti Setianingsih. Beliau ada di Kalimantan. Ini saya sendiri, dan ini mungkin Bapak Ibu sering lihat ya, beliau setiap sebulan sekali datang ke sini. Beliau adalah Pak Rosikin sebagai pengajar praktik saya. Hari ini beliau tidak hadir karena memang tujuan dari diseminasi ini adalah untuk warga-warga sekolah, seperti itu. Lanjut, adapun rambu-rambu diskusi kita, yang pertama dibuka dengan membaca basmalah, tadi sudah dibuka oleh moderator. Lalu hargai pendapat seseorang tanpa terkecuali, gunakan bahasa yang baik dan benar, menjelaskan dengan baik jika ada yang tersinggung ketika diskusi, dan diakhiri dengan hamdalah. Belum. Adapun agenda materi kita di sini, makanya waktunya 60 menit yang cukup panjang karena ada 5 yang ingin saya bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Yang kelima, restitusi dengan segitiga restitusi. Kita mau ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Silakan diikuti, tangannya di atas meja. Ya, semoga nggak ngantuk ya. 4, 3, 2, 1.
di sesi pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada pun tujuan khususnya. Yang pertama, menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glaser, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya, menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati oleh seluruh keluarga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah positif. Yang keempat, menjelaskan dan analisis teori motivasi dan motivasi yang dituju, serta menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Nah, di sini saya punya pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Betul. Tergantung hukumannya, Bu. Ya, gimana Kak Septian? Mas Septian coba. Ya, gimana? Bisa diulangi pertanyaannya? Ya, apakah menurut Bapak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dapat, tergantung hukumannya seperti apa. Di Bapak setuju? Setuju. Oke, beri tepuk tangan untuk Pak Septian. Terima kasih Mas Septian. Selanjutnya, Dapat coklat. 2. Apakah menurut Bapak Ibu mendisiplinkan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju? Ya, gimana? Menurut Devi? Ya, menurut saya hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu salah satunya iya untuk membaca. Tetapi kalau untuk membersihkan halaman sekolah tidak. Kenapa? Karena satu, sepertinya kalau dia untuk disiplinkan anak bisa dengan cara kita menegur dulu. Kenapa kamu terlambat? Gitu. Baru dia memberi alasan, pasti alasannya banyak Bu Desi. Gitu. Mungkin untuk yang baru sekali 2 kali, tapi kalau untuk sering membaca boleh. Nanti menurut Bu Devi ada yang setuju dan Membaca atau teguran, betul. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih Bu Devi. Terima kasih. Yang ketiga, menurut Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju. Iya. Menurut Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Belum itu? Saya setuju karena biasanya anak itu biasanya sering ada transaksional gitu kan, di mana dia bisa memberikan apa yang dia lakukan, dia akan mendapatkan feedback dari gurunya. Menurut saya gitu. Terima kasih Pak Ridwan. Beri tepuk tangan untuk Pak Ridwan. Terima kasih Pak. Sukses sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Dari pertanyaan pemantik yang tadi kita lihat bersama. Nah, disinilah disiplin positif. Menurut teori pilihan dari Dr. William Glaser. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan makna disiplin di sini yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang diinginkan. Adapun teori-teori motivasinya yaitu pertama untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, lalu untuk menghargai diri sendiri. Nah, adapun 5 posisi kontrolnya yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, di sini disiplin positif adalah pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak dengan mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Nah, kenapa disiplin positif itu penting? Karena yang pertama
menjadi lebih efektif. Yang kedua, pengembangan empati. Yang ketiga, pembentukan karakter yang kuat. Dan yang terakhir, mencegah perilaku negatif. Apakah makna nilai-nilai kebajikan? Kita sering dengar dengan kalimat kebajikan, di mana kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, adapun nilai-nilai kebajikan itu sudah ada di profil pelajar Pancasila yang ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tahu kan ya Bapak Ibu lagunya? Coba kita nyanyiin bersama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kamu profilnya belum? Topik ayo dibantu Devi dikasih. Oke. Dapat dong. Ibu Waka dan Pak Waka saya dibenci dan Mantap jiwa. Tepuk profil pelajar Pancasila, iman takwa, berbineka, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Artinya bertakwa itu kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menganut 6 agama. Kedua, mandiri. Setiap anak-anak harus mandiri mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mandi sendiri. Bernalar kritis. Bernalar kritis dia suruh apa? Oh, disuruh berpikir. Berkebinekaan global itu kita itu kan Indonesia. Oke, gotong royong sama manusia harus hidup. Terakhir, kreatif. Sesuai sekarang ada P5. Jadi Masya Allah. Kamu keren, aku keren, kamu keren. Jadi dua. Satu ada dua. Lagi. Dapat ini. Itu bisa ditukarkan sama yang lebih besar boleh. Wow. Oke, kita lanjut. Ternyata Bapak Ibu dalam penerapan psikologi positif kita juga pasti menemukan kendala. Adapun kendalanya itu yang pertama kesabaran dan konsisten. Dimana kita namanya baru berubah nggak mungkin langsung tiba-tiba langsung semua. Makanya perubahan itu bertahap seperti itu. Lanjut, pengetahuan dan keterampilan. Terkadang pendidik atau orang tua mungkin memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menggunakan pendekatan ini dengan efektif. Lalu yang terakhir, resistensi dari individu. Silakan Pak, silakan diminum Pak. Gimana resistensinya itu individu mungkin merasa resisten terhadap disiplin positif, terutama jika mereka terbiasa dengan pendekatan yang lebih otoriter. Nah, ada sesi 2 atau ada materi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Karena kita sudah masuk sesi 2, jadi kita ada ice breaking lagi. Yuk Bapak Ibu kita berdiri. Ya, berdiri ya. Ya Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu Waka boleh berdiri sedikit, menghadap ke layar. Yuk kita menghadap ke layar biar tangannya agak-agak renggang ya Bu. Pasti guru kelas 1 tahu kok ini lagunya. Siap? Nah, kita mulai berdiri Simon. Ayo goyangnya mana? Panjang, panjang, panjang. Panjang, panjang, panjang.
Bisa lihat materi ya, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu kawan. Kita beri tepuk tangan juga. Kawan-kawan kita. Oke, kita lanjut. Ya. Sekarang kita lanjut lagi ke apa yang menyebabkan Bapak Ibu bersedia mengikuti kegiatan penugasan modul PDPI. Ya. Adapun teori motivasi perilaku ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, berarti itu motivasi eksternal yang ada dari luar diri kita semua. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instruksi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu merupakan motivasi eksternal juga, yaitu dari luar diri kita. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu merupakan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Ada yang disebut dengan pengakuan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Lalu pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Lalu pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Hukuman, terkadang kita menghukum anak itu karena anak itu berulang. Ternyata hukuman itu bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak diingatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis atau murid disakiti oleh sesuatu perkataan atau kata-kata. Semoga di sini tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, adapun konsekuensi. Konsekuensi terjadi dalam bentuk yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Dimana biasanya kita di awal pertemuan itu membuat peraturan-peraturan kelas. Nanti juga akan kita bahas di materi keyakinan kelas. Selanjutnya, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ternyata tidak hanya pelanggaran, ternyata sekarang bisa juga berupa reward. Bukan hanya anak-anak yang bermasalah atau melakukan kesalahan, tetapi anak-anak yang melakukan kebaikan atau yang hal-hal positif juga bisa kita berikan reward. Selanjutnya, dalam penerapan konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, dan peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, sesi yang ketiga, kita masuk di materi ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Seperti yang tadi saya katakan, biasanya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu di awal pertama kali masuk dengan anak-anak. Nah, adapun urutan atau langkah-langkah untuk menetapkan keyakinan kelas, yang pertama kita ajak diskusi, terutama untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Kita ajak diskusi untuk mengumpulkan peraturan-peraturan. Selanjutnya, mengubah peraturan menjadi kalimat-kalimat lebih positif. Yang ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas.
keluarga. Jadi di sini semuanya dilibatkan. Dan terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi jika memang ternyata dari keyakinan kelas ini ada yang perlu dirubah, itu tidak apa-apa. Karena mengikuti juga sama di kelas ini kira-kira bisa atau tidak ya untuk konsisten dengan kesepakatan kelas yang sudah ada. Nah, di sini saya sudah melakukan, saya sudah membuat di kelas saya sendiri di awal. Saya meminta untuk anak-anak, karena kebetulan di kelas 5 ya, saya punya post-it, saya minta anak-anak menulis dulu nih, kira-kira apa aja nih yang bisa mau. Pertama saya minta yang kalian mau dulu. Lalu karena tadi ada langkah-langkah yang 6 ini, setelah itu kalimat-kalimat yang mereka tulis di sini. Nah, di sini kalimat-kalimat yang sudah mereka tulis, saya buat ke kalimat-kalimat positif. Lalu setelah itu kita buat, kita diskusikan dan jadilah seperti ini. Ini kesepakatan kelas yang sudah ditulis sama anak-anak di post-it. Lalu dari semuanya itu saya ubah menjadi kalimat-kalimat positif seperti ini. Setelah kesepakatan kelas ini sudah disepakati bersama, jadilah, nah ini prosesnya, umpan balik peserta didik ketika mereka menulis. Saya meminta umpan balik mereka ketika keyakinan kelasnya sudah jadi. Jadi kita melibatkan peserta didik, lalu tidak lupa juga bertanya sama mereka apakah dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kita buat, ibu selama ini mengikutkan kalian, lalu apakah dari masukan-masukan kalian kita gunakan. Nah, ini saya minta contoh ulang peserta didik, lalu jadilah seperti ini hasil dari keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas di 5C, dari kalimat-kalimat yang positif lalu dijadikan keyakinan kelas sampai seperti ini. Ada disiplin waktu, belajar dengan gembira, angkat tangan, mengerjakan tugas dan lain-lain. Lalu di sini karena kesepakatan semuanya, saya minta anak-anak untuk mencap jarinya. Ini jumlahnya ada sekitar 26 sampai 27 karena saya juga ikut cap juga kalau mereka tuh setuju sama keyakinan kelas kita. Selanjutnya kita masuk di sesi keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Di sini saya punya film Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu, silakan kita tonton bersama filmnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi hukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ih, diberesin enak banget ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan
seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan decision positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dari Bapak Ibu guru lumayan ya. Untuk dari kelima posisi kontrol ini mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menanggapi film Naren ini. Kiai, gimana Kiai? Menurut Kiai? Berdiri Kiai boleh? Ya, terima kasih. Film Naren ini membentuk karakter kita selaku guru dan konteksnya kepada murid. Artinya ada face muka, face omongan yang akan dilontarkan kepada sang guru, kepada sang anak. Tadi ada beberapa adegan yang ketika siswa ini Rafael telat ya, ketika kemarin sebut saja Rafael, ketika dia telat, mungkin nanti sama seorang guru wakil kesiswaan ini Bu Novi, cara menegurnya banyak gaya. Ada cara menegurnya dengan gaya yang keras ketika anak itu bisa menjadi don. Ada juga sang kesiswaan ini menegurnya dengan cara yang halus, dengan cara kenapa dia telat, dan lalu ketika dia telat solusinya itu seperti apa. Si Rafael itu bisa sebut saja apa. Ya seperti itu, artinya tinggal bagaimana memotiv sang guru ini untuk lebih bijak lagi mencari asbab si Rafael ini telatnya kenapa. Paling itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zian. Tepuk tangan untuk Pak Zian. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Oke, selanjutnya menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol guru ini, tadi kan ada 5 ya, sebagai penghukum, pembuat kesalahan, teman, manajer, dan pengontrol ya. Menurut Bapak Ibu dari kelima ini manakah yang paling ideal? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Bu Devi, gimana Bu Devi? Ya, Bu Devi. Oh iya Pak. Berdiri kok, berdiri. Tapi dapat coklat nih. Iya. Oke. Jadi menurut saya Ibu Desi, Iya, Bu Devi. dari penampilan dan film tadi itu ada option 1, 2, 3, 4, 5. Menurut saya tidak ada yang lebih ideal. Yang ada saling mengisi. Contoh, ada yang sikapnya tadi dibilangkan oleh narasumbernya paling akhir itu manajer ya. Itu ujungnya. Tapi dari situ kan guru ini berproses. Yang awalnya dari hukum, kedua, ketiga, keempat, kelima. Gak mungkin tiba-tiba dia langsung jadi manajer. Sama. Jadi setiap guru pasti mengalami proses yang dari awal pertama, kedua, 3, 4, 5. Jadi menurut saya tidak ada ideal, tapi itu proses guru berubah dari awal sampai ke titik puncaknya di manajer. Betul. Terima kasih. Terima kasih Bu Preti. Tepuk tangan untuk Bu Preti. Tepuk keren. Aku keren. Kamu keren. Semua keren. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia tanpa kita sadari. Kita semua butuh yang 5 ini. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup itu untuk survive dalam bertahan untuk hidup. Misalnya untuk kesehatan, dalam hal kesehatan, minuman dan makanan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yaitu proses untuk kebutuhan untuk diterima. Di mana dari ketiga kebutuhan wajib yang tadi, kita juga membutuhkan kebutuhan psikologis, di mana
mana meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, atau diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Yang keempat, kebutuhan atas kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, 5 posisi yang tadi di film Naren ini, hukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, ini meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas yang kita miliki selama ini. Apakah telah efektif? Apakah sudah berpusat? Apakah sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Makanya ada 5 posisi kontrol ini. Betul tadi yang seperti yang dikatakan sama Bu Preti. Mungkin kadang kita Bu Preti. Yes. Mungkin kita kadang nggak sadar kalau ada anak salah sedikit langsung kita hukum. Tapi kita lupa untuk menyadarkan mereka apakah mereka melakukan ini itu, mereka sadar kalau itu salah, bukan karena ditegur atau diberikan hukuman. Lalu kadang kita juga lupa kalau anak itu kita jadikan sebagai teman, tapi dalam hal tetap anak itu punya batasan-batasan kepada guru. Jangan sampai karena sudah sedekat itu mereka tidak ada batasan atau sopan santun kepada guru-guru. Lalu yang keempat, kita sebagai pemantau tidak langsung ditegur, bahkan ditegur di depan umum. Semoga tidak ada yang seperti itu. Lalu yang terakhir, kita sebagai manajer, di mana kita bisa memanage diri kita dan anak-anak kita di kelas supaya anak-anak kita bisa mandiri, dan pembelajaran yang kita bisa berikan juga berpusat kepada anak. Kita sudah sampai di sesi terakhir, yaitu sesi kelima. Di sini tentang restitusi dan juga restitusi. Di sini juga saya ada video yang sudah saya lakukan di kelas, tapi sebelum ke video yang sudah saya lakukan, kita nonton film lagi terakhir. Sangat kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalau tidak apa? Hah? Dari yang bisa kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Saya mana? Saya di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang Iya, Kayla, sini kok. Apa lagi latihan Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok. Ayo bu, sini bu. Mental kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua tidak belajar. Mental ini, bukan saya bu. Dia nyuruh. Sudah. Jangan lagi ada mental. Kayla di kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Mantap. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum.
di mana? Di YouTube. TV ya. Oh my god. Lah, gak masuk semua. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Dan terlambat masuk lagi. Kayla ke depan kok. Membangkang. Kenapa Bu? Berdiri kok Bu. Hari ini sih kan udah terlambat kok, datang langsung ke Bu. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan teman-teman. Karena saya nggak belajar. Harus pertama terluangkan bersama waktu dengan berjaga. Ya, meninggal. Belum kita antar ke rumah sakit. Belum terus sekolah. Hari kedua, kita terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makanan mamaku baru saya ke sekolah. Mantap. Hari ketiga terbalik, saya tak masuk sekolah. Yo, don't cry. Kok kalian sendiri lagi nangis? Kasihan. So sad. Tapi kok gak ada yang datang sih? Orang sekolahnya. Jangan ibunya nggak Mamaku Ah, suruh dari sini. emang kenapa? Maka tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempar kita. Lemparkan Mak, lempar Mimi, lempar. Lempar. Saya kira kita melukung Mak. Orang disuruh lempar. Lukung Mak. peluk lah. Lah gurunya ngapain nangis sih? Apakah tergetar hatimu? Sama siapa ini? Pulang Pak. So sad. Apa yang ini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Menginspirasi. Insya Allah ya. Ceritanya. Oh ini ceritanya, nggak benar. Gimana Bapak Ibu? Nggak Keren. Oh sambil ini ya Pak, tetap dengerin. Ibu. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan tentang film Kayla ini? Pak Ridwan, Pak Ridwan, silakan. Iya, ada yang sekolah kita ada yang istimewa dua ya kan. Baik, ada satu lagi Bu Yuli, Bu Heni, Bu Ajeng, saya mau dengar tanggapan dari Bu Ajeng. Silakan Bu Ajeng. Berdiri Bu Ajeng boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tanggapan tentang film ini ya Kayla tadi ya berisi ya. Betul Bu. Tanggapannya ya kita sebagai guru ya. Jadi pembelajaran bahwa semua anak itu baik pada dasarnya gitu ya. Semua itu tergantung lingkungannya. Maksudnya
kita sebagai guru itu tidak boleh langsung menjudge anak kamu tuh kalau misalnya kata kalau itu kan contohnya kan dia jarang masuk pasti karena males dan bla 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 bla, tapi kita harus mencari tahu dulu gitu, jangan langsung menjudge seperti itu, tapi mencari tahu dulu itu sebenarnya anak itu seperti apa, seperti itu. Jadi pembelajaran sih buat saya terutama ya sebagai seorang guru untuk lebih ya kita semuanya ya mengenali murid kita, makanya kita sebagai guru ya insya Allah kita semua bisa menjadi guru yang bijaksana. Amin. Terima kasih banyak. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Hebat, hebat, hebat. Setuju banget. Ya betul sekali Bapak Ibu. Saya pun 2 tahun di sekolah ini ya, itu pun berkaca untuk diri saya sendiri. Kadang kita tuh terlalu menuntut anak, padahal kita sendiri tidak mau tahu tentang bagaimana mereka sebenarnya atau alasan mereka. Mungkin Bapak Ibu tahu ya di kelas saya ada yang ya, yang kita semua tahu sama tahu bukan di sini karena saya ikut CGP atau saya dulunya saya merasa hebat, bukan itu. Terlebih saya pun belum berkeluarga gitu. Cuman kalau kita pakai hati gitu, kita cari tahu kenapa, sama seperti yang saya tadi jelas. Karena kan gurunya nggak cari tahu ya sebenarnya anak itu nggak masuk karena apa, bahkan dia pun masuk ke sekolah itu karena tadi ibunya mau dia jadi insinyur gitu. Kalau bukan karena ibu saya yang minta saya jadi insinyur, mungkin saya belum ke sini. Nah, kembali lagi ke anak-anak kita semua pasti di sekolah ya, di kelas. Karena kita tuh terlalu menuntut mereka harus ini, harus itu, tanpa kita pun tidak mau belajar bagaimana kondisi mereka, bagaimana keadaan mereka. Mungkin ini. Setuju. Aku hebat, aku hebat, kamu hebat ya teman. Semua hebat. Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi yang kata Pak Prima ya, restitusi. Nah, ini kita sudah sampai di restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi di sini tidak hanya melibatkan murid, tetapi juga menumbuhkan kontrol diri kepada anak untuk menyadari kenapa mereka melakukan sebuah tindakan dan tindakan apa yang seharusnya dia lakukan agar lebih baik. Nah di sini, di sini saya sudah membuat segitiga restitusi di kelas saya.
bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tentu kamu punya alasan untuk melakukan hal ini. Ya dong. Mengapa kamu datang terlambat ke sekolah? Tadi malam saya berbagi itu cerita horor. Setelah sholat subuh saya tertidur. Tiba-tiba saya terbangun saat pukul jam 7. Jadi saya sholat ke sekolah. Mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas. Kira-kira mana yang belum kamu sepakati dan mana yang belum kamu lakukan. Kita harus disiplin karena tepat waktu ke sekolah. Betul sekali jawabannya. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Nah, sekarang apakah kamu sudah melakukan disiplin dengan datang ke sekolah terlambat? Mari kita memindahkan keyakinan kelas kita. Bagaimana cara kamu memperbaikkan agar tidak datang terlambat di sekolah? Saya akan tidur tepat waktu dan bukan sekolah. Mari ibu ajari usaha kamu. Sekarang silakan kamu silakan ya. Terima kasih. Kita sama-sama kan ya. Saya pamit dulu ya Bu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanza. Alhamdulillah setelah dipanggil oleh Bu Desi, saya mendapatkan solusi untuk disiplin dengan tidur lebih awal dan tidak bergadang lagi. Terima kasih Bu Desi. Nah ini Bapak Ibu, di sini saya sudah melakukan sekitar restitusi, di mana ketika kita mendapati kasus atau anak yang ada yang terlambat atau tidak mengerjakan soal, tidak mengerjakan tugas. Nah, yang pertama kita lakukan kalau menurut teori disiplin positifnya adalah menstabilkan identitas, di mana kita pastikan dulu kalau mereka tuh nggak kenapa-napa, nggak langsung kamu nih langsung ngejudge mereka tuh salah. Nah, setelah itu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Gak apa-apa kamu salah, nanti kita coba lagi ya. Gak apa-apa kamu salah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah bersalah kok. Lalu setelah itu menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nanti kita coba lagi ya. Nanti kita berusaha sama-sama lagi ya untuk gak terlambat. Nanti kita sama-sama ya. Kalau kamu ada kesulitan dalam mengerjakan soal, bisa ditanya ke ibu atau teman-temanmu ya. Lalu setelah itu validasi tindakan yang salah. Kita jelaskan kenapa ini tuh salah, dan kita sesuaikan juga sama keyakinan kelas kita. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Di awal tadi kita sudah membuat keyakinan kelas dulu, di mana keyakinan kelas itu disepakati oleh semua anak-anak dan berdasarkan kondisi kelas kita juga. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini budaya positif ini ada di lingkaran yang paling besar, yang paling merah, yang warna merah. Di mana budaya positif itu pertama kita mulai dulu dari peraturan kelas yang warna ungu ini. Kalau sudah kita buat keyakinan kelas kita, lalu kalau sudah keyakinan kelasnya sudah berjalan dengan baik dan dengan konsisten, lanjutlah terciptalah lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif, insya Allah budaya di sekolah kita akan menjadi budaya yang positif. Masak kuah ditambah kecap. Asam, ulang Bu Devi. Cakep gitu. Kecap. Masak kuah ditambah kecap. Manis. Kecap mahal dari kota Papua. Telah banyak kata terucap, semoga berguna untuk hadirin semua. Saya kembalikan lagi kepada moderator kota kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat sekolah kita dapat mewujudkannya dengan baik.
Oke, melanjut ke acara selanjutnya yaitu penguatan atau kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Wisnu. Kepadanya kami persilakan. Waka, Bu Waka, Pak Waka, ayo silakan maju kembali mendampingi, membersamai. Emang nggak di-setting dulu apa? Harusnya ibu penguatan. Oh gitu ya. Karena itu diskusi emang nggak dapat bocoran. Agak. Pokoknya kesimpulan itu semua. Baik, terima kasih Nurdin. Jadi dengan adanya budaya positif di mana nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah ini yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Semoga di SDN Pisangan Baru 09 ini dapat diterapkan oleh Bapak Ibu guru sekalian agar apa yang dicita-citakan oleh pendahulu kita dapat menjadikan SDN Pisangan Baru 09 maju. Saya berharap seperti itu, sehingga budaya positif memang sebagai peserta didik itu wajib kita miliki semuanya, baik dari tahapan-tahapan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Desi. Kemudian juga memang satu hal yang kita harus terapkan adalah menghukum siswa itu tidak baik, intinya di situ. Jadi janganlah membuat siswa seperti terhukum. Ya, lebih baik menghargai siswa dan menjadikan siswa teman itu jauh lebih baik daripada harus menghukum siswa. Ya, kemudian jauh lebih baik lagi memang kalau kita bersikap sebagai seorang manajer yang mana ujungnya itu adalah menjadikan siswa lebih percaya diri, kemudian dia juga bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Demikian masukan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wisnu yang telah memberikan kesimpulan ya, yang intinya mudah-mudahan penerapan budaya positif bisa dilaksanakan di sekolah kita. Baik, kita lanjut acara yang terakhir yaitu pembacaan doa dan untuk yang akan dibacakan oleh Bapak Zian Zaman. Akhirnya kami persilakan. MPD. Jangan shoot ya. Ini Stella pasti mau. Stella mau dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, sama-sama kita tuntaskan saja acara ini dengan menundukkan kepala kita, mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa yang beragama Islam saya pimpin, dan untuk non beragama Islam berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga apa yang telah disampaikan presentasi pada hari ini oleh narasumber kita Ibu Desi mendapatkan bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadirin min sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ya Farijal Ham, Ya Kashifal Gham, Ya Maliyati Yafir wa Yarham, Ya Nabiul Bala Ya Allah, Ya Nabiul Bala Ya Rahman, Ya Nabiul Bala Ya Rahim. Dawam biya subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wal akhiru da'wanuhum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian, terutama Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Saya atas nama pembicara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang telah interaktif dalam memberikan